Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama teman, rasa saudara seperti teman. Di iTalk kali ini kita kedatangan heroes yaitu Rahel ini Rahelnya. Oh iya. Oke. Lupa. Seperti edisi pertama kemarin, kita akan tetap ngobrol-ngobrol tentang survive gimana menjalani hidup, pengalaman tentang hidup, pengalaman apapun itu yang bisa buat kita kuat menjadi pemenang untuk diri kita sendiri. Oke, piye setelah kabar Baik. baik. Luar biasa. Piye pandemi Hidup jadi berubah. setelah menikah? Iya. Oke, enak menikah. Ya plus minus lah. Oke. Jadi kalau ya dulu kan aku ini kan anak tunggal. Jadi kalau sama mama di rumah ya pastinya mama yang selalu kayak bersih-bersih, masak, cuci gitu. Dia yang mengurus rumah tangga. Soalnya memang dia basicnya ibu rumah tangga. Nah, cuman kalau udah married sekarang gini, ya pastinya posisi status ibu rumah tangga itu menurun kepadaku. Oh iya, jelas. Iya, jadi selain bekerja, ya masak, ya kora-kora, ya cuci, resik-resik gitu. Oke, Jadi sebelumnya aku itu tanya kabar. Pasca pandemi piye, aman kerjaan? Ya puji Tuhan masih bekerja jadi guru piano di Yamaha, cuman kita sistemnya online gitu. Jadi murid pastinya ada beberapa yang memilih untuk out karena mereka merasa bahwa online learning itu nggak efektif gitu. Oh ya, nggak enak. Ya pastinya lebih enak kalau onsite gitu. Cuman banyak yang bertahan gitu. Banyak yang bertahan, yang masuk misalnya dari luar Indonesia juga ada. Jadi sebetulnya online lesson ini tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh tempat. Oke. Waktu tidak lekang oleh tempat. Jadi mau di mana saja online lesson bisa gitu ya. Jadi ada orang yang murid yang dari luar Indonesia pun juga bisa kita gapai gitu. Setelah pandemi, kamu ngerasa ada yang ini nggak? Mesti berubah nggak? Mungkin kamu merasa kena dampak karena mungkin pandemi, pekerjaanku lebih lebih ribet lah, atau mungkin karena pandemi kan kamu juga bisnis di clay juga toh. Betul. Kalau bisnis clay itu sebenarnya bukan pekerjaan kayak utamanya gitu loh, kan pekerjaan hobi ya, tapi juga jalan sih sebetulnya. Jadi kayak baru-baru ini ada custom order, terus ada workshop, itu kita juga workshop online gitu loh. Dan lagi-lagi ya memang tidak lekang oleh tempat. Jadi ada orang dari luar Surabaya yang ikut workshop online juga gitu. Dan rata-rata memang orang luar Surabaya gitu. Oh, yang ikut workshop. Jadi yang ikut workshop itu malah minoritas sih kalau orang Surabaya. Oh. Jadi rata-rata ya orang luar Surabaya gitu. Jadi menyenangkan sih sebenarnya kalau online lesson ini, jadi bisa komunikasi dengan banyak orang yang dari luar Surabaya gitu loh. Jadi banyak ya excited lah sebenarnya. Jadi pasti ada plus minusnya gitu lah. Ya minusnya kita nggak bisa ketemu sama orang-orang. Cuman at least kita bisa ketemu dan menjangkau orang yang dari luar Surabaya. Oke. Sebelum aku tanya lebih lanjut, aku mau tanya flashback tentang latar belakang. Dulu kamu SD, kamu lahir di mana sih? Kita berapa lama ya berteman? Aku sama Fredrik berapa? 15. Anyway, ini ada Fredrik juga di sini. Kamu nggak tahu, aku tahu. Kamu lahir di mana ya? Di mana ya? Aku serius tanya ya. Kamu lahir di mana? Dampak ya ke mental juga ibu. Lahir di? Aku dulu di Hamburg. Oke. Di mana ya itu ya? Hamburger. Lahir Hamburg. Lumayan buat KTP. Lahir di Hamburg. Oke, tahun Hamburg. Hamburg. Bukan orang jatuh terus ambruk, bukan. Bukan itu Hamburg, Bro. Aduh. Tahun Tahun 91. 91. Berarti sekolah kamu di sana Berarti sampai aku sempat SD di situ kelas 1. Terus setelah itu
Terus Indonesia. balik ke Indo, itu aku dalam kondisi nggak bisa bahasa Indonesia. Oh yo? Iku bukan Besok. balik baru nang. Jadi ya, kayak nulis di papan tulis itu, kalau di sana itu gak ada pelajaran menulis halus, itu gak ada. Jadi di sana itu kelas 1 ya, cuman diajari cara menulis angka 2, 3. Lambat dong. Iya, Terus tapi yang aku heran ya, orang sana kok pinter-pinter ya? Kenapa? Mereka loh, sekolah paling naik berapa jam tok? 5 jam paling wis mari. wah, Orang kene, makanya aku bingung. Pas sekolah nih kene kok mulai ku siang yo. iya. Perasaan yo aku nih kono tangine yo gak isu-isu amat ngono lho. Tapi Kene kok iso jam 6 wis dijemput ngono lho. Terus atik sekolah itu kan suruh nulis halus, nulis nang papan tulis iku kok nulis jiplak gitu loh kan biasanya ono agenda. Zaman dulu itu bawa pensil, bolpen, misalnya gitu ya. Nah itu aku nggak ngerti, ini maksudnya apa gitu loh. Bahwa iki tak baca bahwa alat tulis. Hah? Apa ya kok nggak nyambung gitu loh. Ternyata maksudnya tuh bawa gitu loh maksudnya. Walah. Ya wes kan dulu kan asal nulis gitu. Cuman lama-lama juga komunikasi sama orang sini Jawanya keluar. oh oke. Jadi sekarang tahu. mahir Jawaan. Malah bayar jauhan. Yang J1-nya udah lupa. Wis gak pernah. Cuman kalau ada orang miso-miso bahasa J itu ngerti ya. Kesulitanmu menyesuaikan di sini berapa lama? Setahun paling. Setahun. Ya, cuman Tapi masih kecil kan soalnya. iya masih kecil. Nggak Dulu pas datang sekolah nangis. Kok nggak ada yang ngerti bahasaku gitu kan. Terus main gitu pas di situ tuh ya untungnya sih ada temen sih. Jadi tetangga gitu. Jadi sering kayak main ke rumahnya. Terus mandi di rumahnya. Kok kayak nggak punya rumah ya aku ya. Oke. Iya. SD di Hamburg. Hamburg, Oke. Amerika. Hamburg, Jerman. Jerman. Harvard Oke. Jerman deh. Lebih gitu dong. Ya, ich liebe dich. Oke. Ich liebe dich. Sarangnya. Dulu aku ada. Memang Heli sampai sekarang bisa bahasa. Iso. Bisa bahasa Jerman. Ya iso lah. Oh, jangan ngomong Wie lagi geht's neng, dir? aku nggak ngerti Oh, deh. soalnya dari dulu pakai bahasa. Herzlichen Glückwunsch. Enggak, dia mari minum keselak. Yo. Kelompoken. Sedoten. Kalau ini sebuah nolak. Bahasa Indonesia. Ya, lah. Ono cak. Oh, iya. Kelompen. SD di sana terus pindah Surabaya. Hmm. Di mana? Surabaya mana? SD. Surabaya SD dulu Petra 13. Petra, tak asal SD. Dan itu SMP, SMA, satu-satunya ada SD yang menerimaku. Oh yo, kenapa? Karena itu pertengahan. Maksudnya Oh, udah kamu pindah tengah-tengah. pertengahan. Iya, itu Mei 98. Jadi memang semua bandara itu tutup. Hanya aku yang pulang dan keluargaku, tidak ada yang menjemput sama sekali gak ono sing wani. Iya kan waktu itu kan ada ini tuh. Rusuhan. Nah, pas Tapi di situ aku baru tahu. gak ada sing terima atau sekolah-sekolah. Oh. Soalnya kan pindahan dan juga udah mulai kurikulumnya. Oh, Jadi pengajaran sekolahnya itu sudah mulai gitu loh. jadi sulit. Jadi ya. aku tiba-tiba masuk itu kan ketinggalan pelajaran kan istilahnya gitu. Dan di situ aku ngulang kelas 1 lagi. Jadi harusnya aku tuh sudah kelas 2. 91 waktu itu. Terus maksudnya aku lahir tahun 91, pas tahun 98 kan berarti umur 7 tahun tuh. Harusnya kelas 2. Cuman mamaku wedi. Aku gak bisa bahasa Jawa. Oh, Kan ada bahasa daerah kan. bahasa daerah. Jadi ya ngulang kelas 1. Berarti ngaruh dong di SMP SMA mu harusnya. Enggak sih, ngaruh umur aja. Oh, dek di SMP SMA enggak Enggak. ditanyai gitu, kayak gitu-gitu. Enggak sih. Enggak. Enggak. Oh, Enggak ngaruh sih kalau SMP. berarti ya Gitu. SMP tetap jalan. Mm-mm. Oke, suka berontak. SMP di SMP di Petra 3, Petra Manyar. 3, Manyar. SMA juga di Petra. Petra Manyar, Petra 2. Enggak, Oh, bukan kudu itu kuda iku. Oh, kuda sih. Lain. Oke, lanjut. Terus kisah. Tapi kenapa
kuliahnya nggak di UK Petra, kamu kuliah di UNER toh? Jadi gini, dulu itu kan aku ikut lomba mosaik Mm-mm. pas SMA itu Oh, SMA. untuk dapetin beasiswa di UKP. Jadi aku sama temenku itu memang bermimpi ingin masuk interior Oke. UKP. UKP. Nah, ya istilahnya aku juga bantu sih dia. Cuman aku tahu aku kayaknya memang nggak boleh masuk interior. Oke. Jadi Terus? aku lomba, Heeh. juara 1. Mm-mm. Juara 1 aku dapat beasiswa 1 semester. Tok. Nah, temanku ambil ya karena dia memang pengen interior. Kalau aku nggak ambil ya karena papa mamaku merujuk aku ke kedokteran gigi. Oh, Kedokteran lah, whatever itu. Sedapatnya pokoknya kedokteran. oh oke. Ngono. Tapi kamu akhirnya Maksudnya dapatnya dokter di gigi. dokter gigi. Ya, terus ya udah. Aku pas masuk dokter gigi masuknya kalau istilah sekarang tuh SBMPTN. Oke, terus Jadi ya per semesternya ya murah banget. waktu itu Waktu itu di UNER. 1.250 Oh, per semester. murah. Heeh. Oh, itu kan per semester. Iya, per semester. Jadi gak bayar uang gedung, gak bayar jasa alma mater kali ya. Bayar nggak sih? Iya nggak ngerti aku ya wis lupa soal kita. Iya kan di UNER ambil jurusan dokter gigi dan kamu cerita ke aku, kamu merasa kayak salah masuk jurusan. Nah, Terus akhirnya kamu itu aku berhenti di situ tuh ceritanya. Akhirnya kamu nggak nerus atau? iya. Karena gak nerus. setahu kamu udah sampai beli alat-alatnya di rumah. Gak. Kamu beli Apa itu yang loh. mana nih? Alat opo? Karena aku nggak ngerti. Kesehatan makanya. itu tuh. Iya, alat Bukan, kesehatan. itu punya mama. Mama dulu beautician di Jerman. Jadi cakep. mama tuh dulu waktu nganggur di Jerman, kan papa kerja, kuliah juga di sana. Nah, mamaku itu ambil sekolah untuk kecantikan. Hmm. Jadi dari make up, dari facial, semua. Dan obatnya juga ngambil dari sana. Nah, itu dibawa ke sini. Ternyata gak tahu ya kenapa kok akhirnya nggak dilanjut, nggak ngerti. Pokoknya dia merasa kayak kurang laris gitu loh waktu itu. Nah, larisnya itu di Lumajang. Jadi waktu aku kecil itu aku sering ditinggal ke Lumajang seminggu sekali Oh iya. gitu. Nah, terus sekarang alatnya itu udah nggak dipakai. Ya nggak mungkin lah dipakai untuk dokter gigi. Iya sih. Nggak, lain Aku dental nggak chair. ngerti, Iya. ceritanya kan. Oh akhirnya kamu nggak nerusin tuh, balik Iya. lagi ya nggak nerusin. Kenapa? Bukan passionku Terlalu- sih. Oh berarti kayak merasa terlalu. Dari awal aku fokus. masuk itu sudah namanya pemaksaan. Oke. Nah, sebenarnya juga dulu itu aku rancu dengan masa depanku. Jadi, kok iki apa bener ya pengen jadi dokter gigi ya gitu. Ya sambil doa sih sebenarnya. Maksudnya, oh ya aku masuk SBMPTN. Oh ya berarti ini jalannya Tuhan gitu ya. Ternyata ya aku pernah dengar satu quote kalau bilangnya gini, semua itu adalah kehendak Tuhan selama kamu melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu tidak melakukannya untuk Tuhan, untuk dirimu sendiri, ya itu bukan kehendak Tuhan gitu loh. Jadi dari sini aku nangkepnya ya semua pokoknya bisa menyenangkan hati Tuhan itu ya tak lakoni gitu. Nah, aku merasa kedokteran gigi bukan passionku. Pertama, aku termasuk dulu tuh namanya apa sih? IP ya? IPK IPK. IPK aku itu paling bawah, coy. di kuliah itu. Iya, paling bawah. Jadi yo, pas aku kan itu ono data IPK ini pengumuman toh. Tak golek jenengku kok gak ono. Terus tak lihat srut, makin bawah. Iki aku. Aku gini, apa bener ta aku ini dokter gigi ta. Terus aku sampai dan itu dulu tuh memang ada program semester pendek. Cuma gak tak ambil. Karena aku tidak mengejar nilai yang kayak gitu. Ternyata ya IPK untuk bekerja itu sebenarnya penting sih guys. Oke. Terus gak tak jupuk. Akhirnya ya wis IPK ku itu. Nah, cuman tak selesaiin S1. Jadi sampai S1 itu aku selesai. Jadi gelarku SKG. SKG Sarjana Kedokteran Gigi. Oke. Terus kan lanjut koas tuh. Heeh. Koas tuh aku setengah jalan tok. Jadi aku bedah mulut itu udah lulus. Kita tuh harus melewati 9 departemen. 9 apa 10 gitu. Nah, ada satu departemen yang aku kecentok.
itu dosen nih agak freak ngono loh. Oke. Jadi aku memilih iki kok kayaknya aku ndak diajarin ya. Maksudnya mereka itu belajarnya tuh kayak gertak gitu loh. Oh. Jadi kayak senioritas kalau kamu tahu. Oke. Jadi bukan mengajari tapi mengolok-olok merendahkan gitu. Wah. Aku nggak suka model gitu. Jadi ilmunya aku nggak dapet, dan sedangkan cara berpikirku dengan cara berpikir ilmuwan itu beda, gak gaduh. Nah makanya IPK aku jadi rendah dan aku merasa ini kayaknya bukan tempatku. Nah dari situ aku sudah sumpek, aku memilih untuk berhenti. Jadi aku ngomong sama papaku, aku kan manggilnya Dedi. Jadi aku sorry to say, aku ternyata passionku bukan di sini. Karena saat itu aku sudah ngajar piano tahun 2012 itu. Terus aku juga udah membuka custom order untuk clay. Dan di situ aku punya impian untuk bisa melanjutkan sekolah clayku. Oke. Nah, jadi dulu tuh aku cuman les kecil-kecilan di suatu tempat, les clay cuman 8 jam udah selesai. Setelah itu eksperimen. Nah, ingat aku dulu pertama belajar clay itu gara-gara mbok tukokno buku. Iya. Ulang tahun iku nang gereja toko Grace ono buku iya, clay Grace ya. plastisin. Itu eksperimen bikin sendiri dong. Terus bikin kok menyenangkan sekali gitu, terus tak lanjut. Iseng kan itu? Iseng kan? Nah, kon yo iseng dong kayak aku. Ya, karena dia ngomong aku lagi ulang tahun nggak mau beli no kado ta. Oh iya kado apa? Itu loh di toko buku, langsung to the point. Iku loh di toko buku, rak sebelah sini. Jadi baru ke sini tuh ada buku bu. Oh iya ta buku apa? Karena aku nggak ngerti buku apa. Is pokoknya buku kayak membuat kan loh. Kok itu dijual ya di toko buku rohani ya? Kok ada toko buku rohani? Iya di itu loh di Sebelah gereja, coy. sebelah gereja itu ada toko buku. Ya nggak ada sekarang. Ya wes, dia bilang siapa? Oh. Si aman. Akhirnya ya wes lah aku. Oh ya wes lah ya. Aku juga nggak ngerti buku apa, mungkin karena dia ngomongnya aku nggak ngerti bahasamu. Clay apa tak pikir malam ta. Banyak yang nggak tahu clay sih sebenarnya. Iya, zaman itu kayak ya, zaman Coba sekarang pun ada yang masih rancu. Masih. Clay itu apa ya gitu. Oh, ya wes lah akhirnya aku beli. Dan itu juga bukunya tinggal satu doang. Kan biasanya ada yang ditaruh di apa sih namanya? Rak. Terus ada yang kayak supplier tak apa atau mungkin di gudang. Enggak, tinggal satu. Ya wes lah mau. Kok ya untung ya tinggal satu, coy. Iya, tinggal satu. Jalan Nah, itu adalah jalan masa depan. Amin. Nah, Oke, dari situ lanjut, aku terus. lanjut kan untuk les. Terus ya sambil nawari teman-teman yang di FKG itu, yang di kuliah. Untuk buat clay. Heeh, Atau jadi kelas clay. tak tantang gitu. Kalian mau bikin apa aja, tak terima. Langsung, aku mau Doraemon. Aku mau gambare itu loh panda. Aku mau polar bear gitu, yang aneh-aneh gitu. Tapi ya tak bikin nih. Bisa. Itu sekali, maksudnya gini. Aku suka eksperimen itu nggak dari gambar. Langsung praktek ya. Oh, Jadi pas langsung bikin, bentuk, iki ketok gagal, tak bongkar lagi. Sampai api menurutku. Nah, baru setelah itu mulai mereka lihat, wih, ternyata ya bisa bikin lucu-lucu gini ya. Bikin gigi-gigian gitu, tak bikin. Bikin anting, bikin gitu. Terus akhirnya jadi keterusan. Aku bikin clay-clay gitu, jadi seneng kan gitu. Ada orderan, pertama duit masuk. Terus habis itu ternyata ya seneng juga bikin clay. Terus kayak gitu. Pas itu juga ngajar piano, dapat gaji gitu. Jadi kalau udah ngelihat ya namanya money itu guys, jadi kayak nggak mau kuliah gitu loh. Oke. Dan ya akhirnya aku merasa aku sudah dapat pekerjaan Dari situ. dari ngajar piano, dari bikin clay gitu. Dan orang-orang juga semuanya no complain gitu loh, semuanya satisfy dengan hasil yang tak kasih gitu. Nah, akhirnya kan aku berhenti tuh kuliah. Aku lanjut sekolah clay. Aku ke Malaysia Oh. dengan biayaku sendiri. Sebentar, kan akhirnya kamu sekolah clay tuh. Aku mau di ini nih, ambil di part di tengahnya. Kan kamu memutuskan, kamu bilang ke ke papa, udah kayaknya bukan passionku.
Kira-kira mereka kecewa nggak sama kamu? Kecewa. Nah, kecewa. Pasti. Kecewa. Kalau orang tua itu pasti kecewa karena pertama anaknya nggak jadi dokter. Terus anaknya juga putus kuliah. Kasarannya gitu, padahal ya wis S1 gitu loh. Cuman mereka merasa aduh kok eman yo. Ini tinggal sedikit lagi gitu loh. Cuman keputusanku ini tidak benar-benar suatu penyesalan sih sebenarnya buat aku. Buat kamunya. Buat aku enggak, karena gini, misal tak terusno ya, aku belum tentu akan menjadi dokter gigi sepenuhnya. Karena passionku di art, Oke. gitu. Nah, jadi mending aku tak putus sekarang dan aku menjalani passionku daripada aku harus memaksakan diri dan aku tidak damai sejahtera dengan hidupku, gitu loh. Jadi aku akhirnya memilih jalan itu. Sekalipun orang tua kecewa. Betul. Jadi pada akhirnya orang tua akhirnya mendukung. Ya wis aku mendukung apapun yang kamu lakukan. Pokoknya perbuat itu sesuai dengan passionmu gitu. Makanya teman-teman, kalau punya anak itu biarlah mereka mencari passion mereka apapun itu. Karena ya berkat Tuhan itu tidak akan kemana-mana guys. Asik. Lihatlah dia. Ini loh, hasil SKG. Oke, lanjut akhirnya. Kamu sekolah clay di Malaysia. Ya. Berapa lama? Jadi gini, karena aku bertepatan dengan ngajar juga, jadi aku nggak bisa ninggal lama-lama. Aku nyari celah di mana 1 minggu aku bisa ke Malaysia dan balik ke sini untuk bikin PR, balik lagi ke sana gitu. Jadi harusnya aku di sana tuh 3 bulan. Harusnya loh ya kalau tiap hari. Tapi karena ya aku ngajar juga piano, jadi aku harus ninggalnya sedikit-sedikit gitu. Jadi aku 1 minggu aku ke Malaysia, ketemu guruku, bikin ilmu, pulang bikin PR. Karena PR-nya tuh banyak. Clay itu. Karena itu memang kurikulum Oh, bukan bener-bener sekolah ya? sekolah. Jadi sekarang aku ya buka sekolah itu Di Surabaya. di Surabaya. Jadi yang buka Deco Clay di Surabaya, ya aku termasuk yang buka itu Deco Clay School. Itu pakai project, itu pakai kurikulum, pakai buku dan sertifikat lisensi Jepang. Oke, tepuk tangan dong. Hebat. Nggak ada yang punya. Nggak ada yang lihat. Cuman Rahel. Dia ngomong nggak ada yang punya sukan. Nggak ada yang punya. Ada, tapi bukan Surabaya. Oh, Tapi bukan lisensi Jepang. tapi di Surabaya cuman kamu. Sejauh ini kalau yang di website tak lihat, ya aku toh. Oh, Cuman nggak tahu lagi kalau ada yang lain lagi yang nggak masuk di website. Oke, stop, Bro. Jadi seminar-seminarmu yang kamu buat itu, Cing? Workshop. Itu sambil promosi sih. Maksudnya sambil promosi project itu. Jadi kalau workshop itu kayak perkenalan. Jadi oh ini loh Deco Clay itu claynya kayak gini, teksturnya. Kalau mau ikut kursusnya untuk bunga-bunga bisa gitu. Jadi pokoknya itu aku pakai biayaku sendiri. Aku nggak pakai biaya orang tuaku. Jadi aku ke sana, ya wis transport opo gitu ya wis. Mamaku mek ngancani tok. Oh, Jadi mamaku mungkin dari situ juga akhirnya melihat ya kesungguhan kamu, passionmu di situ. Atau masih belum? Sudah sih, sebenarnya sudah dilihat bahwa passionku itu memang di art. Jadi mamaku support. Jadi ya mamaku ikut nganter karena aku anak tunggal ya kan, ya udah nganter sekalian jalan-jalan weh. Nah, terus pulang ke sini ya wis aku ada pikiran untuk buka workshop mini itu. Dan cukup exciting gitu loh orang-orang. Cuman aku coba ambil kerjasama dengan maksudnya kayak properti gitu. Ya ini semua support mamaku sih. Jadi mamaku itu sing nekat untuk masuk misalnya ke Intiland gitu. Masuk situ terus Pakuwon dia coba gitu. Dan mamaku kan yo nekat orang itu. Halo AI, nanti kalau lihat AI. Jadi dia masuk dari Surabaya. nekat terus. Ya wes akhirnya kan aku dipanggil Intiland. Ya wes itu adalah program pertamaku yang maksudnya ruame. Jadi itu waktu itu bertepatan dengan hari Natal. Maksudnya Christmas edition. Jadi pas itu muridnya ada 40-an kalau. Kayaknya ya, aku lupa. 40, asistenku ada 4. Jadi aku nyari asisten
sendiri, maksudnya siapa sih mau, siapa sih suka Iya. clay gitu. Terus kok ya anak-anak ini suka gitu loh, terus ya wes tak ajarin, mereka cepet nangkep, ya wes. Jadi mereka freelance sih asisten itu, jadi nggak kerja, maksudnya part time tiap hari gitu enggak. Ya mek satu event itu tok. Terus ya pokoknya ketika mereka dibutuhkan untuk suatu event tak panggil gitu. Oke, dengan cerita Clay itu terus aku kan awalnya aku memang tahu kamu bisa main musik nih, bisa main keyboard, bisa WL, bisa nyanyi. Kok Bisa sih? dagelan, Kok bisa sih? bisa jadi Ahli. badut. Iya. Kok bisa? Saya tahu, ini kan aku pendapatku, komentarku. Karena kan waktu itu kan sering pelayanan di sekolah minggu toh, kayak gitu kan. Terus akhirnya tahu juga kamu ngajar di Yamaha. Ya, itu kamu belajar piano kecil. Iya, dari aku di Jerman itu aku Oh, Swiss. udah masuk Yamaha. Jadi waktu aku balik sini tuh bukuku lengkap. Buku dulu tuh namanya tuh KMA, tapi bahasa Jerman semua. Jadi anak-anak nyanyi bahasa Indonesia, kan Yamaha mendunia kan. Jadi kalau di Jerman bahasanya Jerman, Indo ya bahasa Indo gitu. Pas di sini, waduh, ini bahasanya Indo, lirikku Jermanisasi. Jadi bingung coy. Ya cuman maksudnya tetap aku bisa ngikutin. Ya dari kecil aku udah di Yamaha itu. Terus ya sampai sekarang aku ya ambil kursus masih. Jadi aku masih belajar, masih ujian. Barusan ujian aku. Terus Lulus hasilnya? amin. Belum. Online. Online. Terus ya wes, ya keterusan sampai sekarang gitu. Berarti kan tadi kamu bilang kamu merasa keputusanmu itu bukan keputusan yang nanti bakal disesali atau apa, dan terbukti sekarang nggak menyesal. Enggak sih, Enggak. menikmati aku. Menikmati ya, kelihatan. Berhasil loh, kamu berhasil di Clay, udah punya sekolah Clay. Kerjamu banyak ya, buat Clay, buat bunga. Buke bunga. Terus buat anting. Nah, Gara-gara nah kalau untuk anting itu gara-gara temanku namanya Riana. Thank you Riana. Saranghe. Aku nggak kenal pokoknya Saranghe. Oke, lanjut. Jadi dulu itu di masa-masa keterpurukanku itu. Oke. Iya. Kamu tahu kan? Oke. Nanti akan dibahas. Oke, Pokoknya. lanjut. Terus Nah, itu untuk survive itu tidaklah mudah. oke. Karena sesuatu yang datang mendadak dan menghantam itu untuk bangkit kembali itu sangatlah susah. Jadi tidak segampang kita berbicara atau berkhotbah, guys. Nah, waktu itu kok ya pas Tuhan kirimkan itu teman yang supporting Paul di dalam sebuah pekerjaan. Dia melihat potensiku di Clay. Dia mikir, kalau untuk bisnis bunga itu dirasa lamban, kenapa kamu nggak buka aksesoris gitu loh? Kamu bisa kok. Nah, dari situ aku belajar. Iya ya, aku Clay sudah, maksudnya yang Clay jenis ini aku harus menguasai. Aku tinggal belajar jenis Clay yang ini, aku coba jadiin aksesoris. Dan itu memang banyak inovasi, improvement yang aku butuhkan untuk bisa mencapai pembuatan anting sing berkualitas gitu loh menurutku. Jadi dulu tuh awal-awal tuh pas bikin anting itu coplokan. Oke. Nah, itu pas awal-awal itu guys. Oke. Nah, terus by the day Heeh. itu aku sampai cari tahu ya apa sih caranya cek no gak coplok ngono loh. Antingnya. Dan ternyata ketemu gitu. Ya itu dari struggling aku iso bangkit. Itu ya karena temanku saat itu. Dia sih bikin logoku. Dia sih ngepromosikno. Dan hari ini nekat. Ya maksudnya nekat untuk bercerita, terus misalnya promoin ke temennya, terus dia juga nekat untuk membantu aku ngono sing jatuh ngono untuk naik gitu. Kamu harus gini, jual lo gini gitu. Masuk ke fashion show dan lain-lain gitu. Alhasil dia sing bantu aku untuk masuk ke fashion show di TP itu. Jadi nama fashion show-nya tuh SFP, Surabaya Fashion Parade waktu itu. Dan itu aku kolaborasi sama Yunita Kosasih. Tanpa dipungut biaya. Jadi dulu itu ya untuk para fashion designer itu kan pasti bayar model apa. Aku nggak keluar biaya tapi logoku terpampang di layar. Jadi itu satu momen sing aduh, iki gak banget cak iki. Ngono. Jadi aku sampai gak percaya, wih, aku
aku mlebu fashion show antingku iso dipakai model iku jan wayu pak ngono. Sampai tak rekam gitu. Ya kayak gitu. Itu wis suatu grace gitu. Jadi ya Tuhan tidak akan membiarkan kita tuh terjatuh terus gitu loh. Ya kita tidak akan sampai tergeletak. Kita wis pasti akan dibangkitkan lagi gitu. Ya wis pokoknya kita bersandar sama Tuhan. Tuhan yang pasti akan turun tangan bantu kita. Oke, sosok Rahel. Sekarang menurut aku pribadi dia ini artis, teman-teman. Oh, iku lho. Iyalah, aku Berat apa? badan naik cak iki. Ya, kan sosok Rahel Wajuni Sujipto. Sujipto sampai hafal. Kok Sujipto sih? Sujapto. Sucipto. Oh, Sucipto. Yo, bacane C. Oke. Selama kamu sekarang umur berapa, Bu? Berapa yo? 29 ya? 2 ya? 30 aku. 30. Oke. Selama kamu 30 tahun, seorang Rahel pernah kecewa. Pernah di titik terendah. Waktu kapan? Berapa tahun yang lalu ya? Kayaknya 4 tahun yang lalu deh. Aku lupa. Ya itu. Jadi dulu tuh sempet aku ada hubungan sama orang musik juga gitu. Ya satu kantor gitu. Cuman kita udah berjalan 3 tahun waktu itu. Dan itu memang aku lihat skenario yang Tuhan bikin itu ya. Aku dibuat putus sama pacarku yang dulunya lagi. Untuk aku jadian sama yang itu. Terus untuk diputuskan lagi supaya aku kapok gitu. Jadi dulu itu aku cheating. Jadi dulu kan aku pacaran sama orang ada. Terus habis itu aku cheating sama orang itu. Yang musik satunya. itu? Ya, yang musik itu. Itu pas aku lagi kuliah. Oke. Dan itu trigger untuk aku semakin pengen keluar dari FKG. Oh, Karena dia orang musik. kamu juga musik. Klop Dia dong. berpikir sama. Gitu. Jadi, iya ya, kamu passionnya enggak di sini, ngapain kamu di sini? Gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, pas aku wis keluar dari FKG itu, ya kita menjalani dunia musiknya kita. Ya, aku merasa, wah, kita klop ya. Kita musik sama-sama sebidang gitu. Terus ternyata di tengah perjalanan di mana semuanya itu menurutku baik-baik saja. Oke. Tiba-tiba dia memutuskan hubungan. Ya itu alasannya itu unik sekali. Mati rasa. Oke. Jadi selama 3 tahun itu dia bilang bahwa aku hidup dalam kepalsuan. Jadi palsu semuanya itu. Jadi semua yang dia lakukan itu adalah supaya menyenangkan hatiku, tapi itu bukanlah dia yang sebenarnya gitu. Jadi dia banyak kayak bohong gitu. Misalnya kayak kamu udah pulang? Udah, padahal belum. Dia sih nang mana gitu, ngeluyur sampai pagi gitu. Terus ya masih rokok gitu kan. Terus ya udah. Itu bener-bener jam kayak diantem sesuatu yang besar gitu di kepalaku. Jadi aku sekitar 5 hari aku nggak keluar dari apartemen. Oke. Jadi aku dekem gitu, jadi aku diem. Ya wis gini tok. Gak ngapa-ngapain, gak makan. Sampai mamaku itu ngelihat aku, kamu lama-lama kayak gini sakit loh. Bukan sakit sing sakit ya. Fisik. Sakit mental. Nah, itu. Jadi kayak pengen buat apa sih hidup ini? Sampai kayak gitu. Soalnya semua tuh seperti udah tertata gitu loh. Jadi misalnya kayak sepatu apa gitu. Maksudnya untuk persiapan ke jenjang pernikahan itu sudah mulai dicicil gitu loh. Bahkan cincin nikah udah beli duluan gitu loh. Terus ya itu dalam waktu-waktu yang seperti itu banyak teman sing dukung aku. Ya dia ngomong, "Hel, kamu ojo terpuruk kayak gitulah." Gitu. Terus ada satu temanku sih ngomong kayak gini, "Hel, kon iku kudu ngaca, bilang ke kaca bahwa kamu tidak akan sama seperti sekarang. Berubah, buangan baju-bajumu sing dulu-dulu kelas 4 SD sing mbok gawe sampai saiki." Terus bayangno, kon iku kudu ayu. Terus habis itu kudu nunjukno bahwa kamu tuh bisa survive. Aja sampai kamu misal makan akeh, terus main ngono wis dadi wis gak karuan, like not sober ngono loh. Terus aku mulai mikir, iya yo.
buat apa ya gitu. Terus temanku ada juga yang lain yang bilang, goblok kon niku, lapo mbok nangisi wong-wong kaya ngono iku, cah kon niku goblok. Terus kayak ngono ada lain lagi ya. Jadi aku banyak dikuatkan sama teman-temanku, support gitu. Masuk kamu dan dia dan dia. Terus dan apa, dari situ aku mulai coba survive di bidangku, misalnya di clay gitu ya. Nah disitulah Riana datang. Jadi Riana ini adalah temannya si itu, Oke. teman baik. Jadi teman main biliar gitu loh. Nah, ya deps gitu kan. Nah, dan dia itu wanita pekerja keras gitu. Jadi dia datang ke rumah aku, dia tuh mau motoin produkku secara free gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kok ya cocok, kita sama-sama orang art. Nah, dia yang mulai ngasih aku ide, mulai kasih support. Terus dia yang banyak dukung aku gitu. Dalam banyak hal, dalam waktu dan lain-lain, sehingga aku akhirnya bisa bangkit gitu, dan aku melupakan masa lalu itu. Proses kamu bangkit itu pasti nggak mudah kan? Kan Iya. pasti kayak contoh mungkin kamu lagi depresi atau lagi stres, ada momen dimana kamu kayak diomongin, Hel kamu jok kayak gini, Hel kamu kayak gini, pasti tuh masuk telinga kanan keluar telinga kiri dong, karena kayak mungkin kamu Iya. nggak ada orang sih ngertiin aku. Betul. Karena tapi di sisi itu aku paham sih. Maksudnya orang-orang ini mau menghibur aku, tapi mereka tidak mengalami seperti aku. Aku ngerti banget gitu. Terus? Karena aku sudah mengerti hal itu, jadi aku harus berusaha survive sendiri. Keputusan kan pasti di aku gitu loh. Dari situ titik balikku ketika aku banyak mendengar khotbah. Jadi aku di sela-sela patah hatiku, hampir tergeletakku itu. Iku aku banyak denger khotbah. Di situ teman-teman ya ada beberapa kayak gembalaku itu ngasih, iki loh kamu denger no gitu. Dari situ mataku mulai terbuka pelan-pelan gitu. Jadi lembar-lembar baru itu sudah mulai terbentuk lagi gitu loh. Cuman aku nggak gampang untuk deket sama cowok lagi. Setelah itu Tidak segampang itu. Tapi aku deket sebagai temen, ya ke cowok-cowok. Nah, maksudnya deket aja gitu, maksudnya ya wes temen ngobrol, minum bareng gitu misalnya. Ya wes kayak gitu doang gitu. Cuman mereka sometimes mengharapkan sesuatu sing lebih gitu. Kayak lo ya. waktu itu Paling sih ngomong kayak gak ada ngomong rata-rata. Harus itu dong, rata-rata. Enggak tahu sih hati orang deh. Soalnya keterusan. Nah, Itu yang namanya nggak deket. banyak pilihan. Oke. Jadi iki tak delok. Ya. Iki males kayak iso kerja. Sing iki kakean bacot. Oke. Sing iki kok ngombe tok kerjaane. Sing iki ngomelan. Jadi aku merasa kok ono sing bener sih, aku urip dhewe mari. Aku ngono. Jadi aku sempat berpikir wis enak urip dhewe. Temenku ada sing juga bilang, "Hel, kon niku lho, gak butuh lanang kon niku. Kerja dhewe iso. Kon lho, mau beli apa ae iso. Gak atik mikir. Kon mau pulang jam piro ae gak apa-apa." Ngono. Terus ya mulai terbesit. Jadi, iya kayak aku gak nikah deh, ngono. Terus ya by the time muncul temanku yang dulu itu di FKG. Sebenarnya itu temen deket sih. Jadi dia itu satu koyok geng dagelan bareng-bareng gitu loh di saat kuliah gitu. Nah, dia itu tak pikir udah mau merit gitu. Ternyata pas di Instagram dia ngomen di storyku itu. Aku baru tahu dia itu pedot. Jadi dia itu udah pacaran selama 5 atau 6 tahun gitu ya. Lama ya kok ya. Tahun coy. Terus buset. Terus Dan alasannya loh, apa? Maksudnya alasan pedotnya mereka? podo kayak aku, mati rasa, Ojo-ojo iku jadian. tetonggoan, Oh iya dah. Iya depan-depan coy. Terus Mungkin suka. Iya, jadi kalau kita tuh lewat, kita nggak mampir ke rumah doi gitu. Oh. Doi masing-masing maksudnya. terus Kayak gitu, ya wes. Awalnya aku mikir, ih bukan tipeku banget, Cak. Aduh.
pertama ya modelannya iku kan kalem. Oke. Ya kan? Terus main ngono gak banyak omong. Terus Oke. kok ya cocoknya jadi konco tok ae yo. Nah, pas itu apalagi ya? Pas ngobrol. Kan kita untuk sekian tahun pertama ketemu lagi ya wis ndek McD waktu itu. Tak anteni suwe. Tak WA gak ono kabare. Ternyata dia itu sik ono pasien. Oh, oke. Wah, ngono dateng kayak jam 10. Oke. 10 malam. Pas itu McD 24 jam, coy. Oke, masih 24 jam. Santai nih ndek muka sambil ngene-ngene cak kakiku ngene-ngene HP-an. Terus main gitu, duh. Dia ternyata wis sampai. Terus tak delok biyen koyo gak jenggoten. Oh, saiki kumisen. Wow, dewasa sekali sekarang. Oke. Gitu kan. Mantap. Mantap ya, coy. Terus tak ajak ngobrol gitu kan. Dia ternyata ngobrolnya pancet kalem. Oke. Gak ketok mak greng ngono lho. Terus main ngono sampai jam 2 pagi. Terus kan kita pulang tuh. Heeh. Nah, pulang tuh. Wes ya. Ya pulang. Dadah. Lek teman-temanku cowok ya. Tuh. Biasanya diiring-iringan. Jadi kan itu udah malam, pagi tuh ya. Oh, pagi. Jadi pulang, kan di Mer itu biasanya kan rawan penjahat tuh. Nah, itu dibiarin aja gue. Jadi gue pulang sendiri, dia pulang sendiri gitu loh. Ya, terus habis itu pas itu Itu pasti mikir tambah gagal kayak bukan malah. iya, betul. Jadi jadi aku mikir gak gentle gitu kan. Kayak si arek gitu. Dan dari cara ngomongku, dia itu kayak oh iya ya. Oh gitu. Jadi dia itu merasa bahwa aku ini lebih dewasa gitu loh. Dari Padahal yang lebih tua perkataanku. siapa? Ya memang aku sih. Oh. Oke. Tapi kan bro, udah sih. Oh niku. Oke, lanjut. Terus, Oke. nah gitu. Nah dia ngomong, tak lihat ya cara ngomongmu ya. Kamu itu orangnya dewasa, cara berpikirnya visioner. Terus ya wes lah. Ya berarti aku kan merasa jadinya, kok jadi gue yang visioner ya? Kan cewek ya. Kok apa? Jadi bukan tipeku gitu loh misalnya. Terus main gitu dia ngajak ketemuan lagi. Pas itu sehari setelah aku ada fashion show. Jadi di TP tuh. Nah, waktu di TP kan kita ketemuan kan maunya ya. Nah, dia itu tanya, "Loh, Hel, ini kan aku di-dropin tok nih sama papaku. Soalnya papaku tuh mau pergi ke suatu tempat, jadi mobilnya cuma satu itu." Terus, "Oh, iya. Loh, terus nanti kamu pulangnya gimana?" gitu. "Ya sama kamu lah." Oke. Gak tanya dong. Gak tanya. Pulangnya sama kamu bisa nggak? Langsung. Oke. Terus ya, kita kan sudah selesai tuh makan dan ngobrol, lain-lain. Mulai nih loh, aku sih nyetir coy. Dia nggak menawarkan diri. Wanita itu harus dikode. Pasti mbok yo basa-basi, kasihan kamu cewek nyetir sendirian, wis tak setirin aja lah gitu. Enggak. Jadi dianterin, tak anterin si Oke, Prince itu sampai ke apartemen depan lobinya. Oh, oke. Terus aku pulang sendiri. Oke. Ya, terus mari gitu, nggak kapok, ngajak ketemuan lagi, gitu kan. Nah, terus pas itu kondisi aku di Tanglin kan, apartemen kan sendirian, jadi pikirnya tuh dia tuh mau ngajak jalan-jalan ke Pakuwon Mall, kan deket tuh sama Tanglin. Nah, terus pulang tuh kerja, aku tuh capek. Dia tuh posisi dari Java Paragon, habis seminar kedokteran gigi. Dia tuh mau ke situ, deket katanya. Terus pas sudah selesai seminar, dia kan chat lagi. Aku tuh udah capek. Karena aku ngajar dari pagi sampai malam. Terus aku, gak jadi ya bro. Aku soalnya capek kayak gini. Dia marah dong. Oh, Iya. Dia bilang gini, kamu tahu kan kita ketemuannya itu sulit gitu loh, nggak bisa, maksudnya terus-terusan, apalagi kamu barat dan aku timur gitu. Aku kan batin, kon wis milikku dah, aku wis milikmu dah. Kan aku jadi tambah mangkel. Untuk kawin Sing ono sing liyane kuwi. Ngono. Oke, Terus aku wis mulai rada ilfil iku. Terus main gitu.
Wes pokoknya by the time ya aku lihat satu hal sing bikin aku akhirnya suka DE. DE ini mau bekerja. Jadi bekerja dan DE itu tidak memikirkan wes aku stuck di sini ya wes. Ya wes aku gak lanjut. Ya wes aku leye-leye kipas-kipas pokoknya wes dapat tempat maksudnya kerja di orang, praktekan. Di situ kerja lah istilahnya. Enggak. DE keluar dari situ untuk membuka sendiri. Ya, jadi tak lihat, wih, dia ini berusaha untuk maksudnya bisa survive untuk bisa membuka sendiri, membuka bisnisnya dia. Dan aku sering sih ngasih pendapat, ini loh, kudu gini, kayak gini gitu. Nah, dia bilang, misal ya, aku sih jadi mbak mantanku, aku nggak akan keluar dari praktekan orang kerjaan di orang itu dan buka praktekan sendiri. Karena apa? Everything's provide. Garek kipas-kipas. Wis kabeh omah ono. Iki ono, wis enak gitu. Nah, sedangkan mbak aku tipe orang sing ya bekerja terus gitu loh. Bekerja. Dan dia melihat ritme kerjaku, ya dia juga harus bisa menyesuaikan gitu loh. Ya pada akhirnya dia buka sendiri gitu. Dari situ wis akhirnya kita mulai punya ritme yang bareng gitu. Sampai akhirnya menikah dengan orang itu. Untung kawin. Asli ya ampun. Oke. Waduh. Sampai main overcook apa? Sampai main overcook bareng loh. Sampai main iso Oke. dengan ritme yang sama. Ritme yang sama. Itu yang penting guys. Sama. Akhirnya memutuskan untuk menikah, ya kan? Setelah menikah, hidupmu merasa ada yang beda atau sama aja? Ya pasti beda. Dari namanya apapun nikah itu kabeh pasti beda. Jadi dari kebiasaan, sikap, cara mengambil keputusan itu beda semua. Kalau dulunya yang aku single, wes enak wes, mau pulang jam berapa sembarang, mau misalnya makan apa, oke. Maksudnya mau belanja apa, oke, karepku gitu. Tapi kalau udah berumah tangga, semuanya tuh harus dibagi. Jadi dari misalnya keuangan, ya wes kita harus ambil beberapa untuk kita tabung untuk bersama gitu loh. Jadi semuanya serba bersama. Even kulit ayam pun bersama. Oke. You know KFC? Ya aku tahu sih, aku suka. Tapi yang sayang kamu gitu. Oke. Nah, terus ini kayak misalnya dalam mengambil keputusan. Nah, ini sih masih aku belajar. Jadi namanya nikah itu bukan langsung aku jadi orang yang perfect gitu sebagai istri gitu, enggak sih. Soalnya semuanya pasti proses. Aku ini suka ngambil keputusan itu langsung sak-det-sak-nyet, ya wis aku sih mutusi gitu. Jadi aku tanpa rundingan. Karena apa? Dulu aku hidup sendiri gitu. Anak tunggal, enggak punya adik, enggak punya kakak untuk dikasih pendapat gitu loh. Nah, jadi dia mulai ngomong gitu. Ya wis pokoknya intinya terbuka lah. Dia ngomong, "Ini loh sih aku enggak suka. Kamu harus ngambil keputusan itu ya wis bersama, musyawarah, rembukan gitu." Terus misalnya ya seperti yang pas awal aku tadi ngomong ya kamu. Resik-resik, cuci piring, kora-kora. Dulu tuh ya naruh piring tok wis mari. Masak, turun tinggal makan. Wis gitu ya toh. Sekarang enggak. Sekarang semuanya nyapu, ngepel, wis everything's by myself and ya itu, and bojoku. Jadi untungnya ya maksudnya puji Tuhan, wis iki memang cocok. Bojoku ini support. Jadi kayak untuk pembagian tugas rumah tangga, dia tanpa mengeluh dia nyetrika dong. Meskipun setrikanya ada yang dikorupsi, jadi kayak yang bagian ini nggak disetrika, yang ini doang gitu ya. Nah itu ya at least dia nyetrika gitu loh. Jadi pagi-pagi dia sudah di depan nyetrika sambil nonton. Terus kadang dia masak, dia tahu aku capek gitu wis. Apa misalnya habis ujian piano gitu. Terus oh ya dia yang masak gitu. Saling jadi melengkapi. Iya saling melengkapi, ngerti gitu. Terus ya wis pokoknya dek aku ngomong ya wis iki jodoh sing paling pas sih. Asik, jodoh paling pas. Mantap. FKG. Iya. Jurusan terus dari kehidupan sebelum dan sesudah menikah,
terus kita udah ngobrol aja tentang passion, tentang masa depan. Sekarang yang aku mau tanya tentang spiritual, perjalanan spiritualmu. Apa ya? Bingung aku kalau tentang Jeffrey spiritual. Rahmat. Waduh. Jeffrey Rahmat. Panutan. Tentang spiritual, perjalanan spiritual. Ada dong di mana kamu merasa tidak di titik terendah tanpa adanya Tuhan. Ya pasti pas aku di titik terendah yang tak cari Tuhan. Iya tahu. Bukan, maksudku itu proses untuk kamu, mungkin kamu merasa Tuhan nggak pernah jawab doamu, atau ya proses sempat. survive-nya. Jadi aku mikir, ini kenapa sih Tuhan itu memberikan aku si mantan itu untuk sampai aku merasakan sakit itu sampai bukan sakit gigi, tapi ya bukan sakit jantung gitu loh. Tapi kenapa harus ke dia dulu gitu loh? Kenapa kok nggak langsung aku nggak usah BDE? Kenapa kita harus dipertemukan gitu loh? Sehingga aku bisa mengalami sakit yang luar biasa seperti ini gitu. Jadi penuh penyesalan gitu loh. Nah dari situ aku ngomong gitu aja sih ke Tuhan gitu. Cuman aku nggak sampai marah-marah atau menyalahkan Tuhan gitu. Ya ada sih pasti ya. Ngomong kayak gitu kan ya ada menyalahkan juga. Cuman dari situ Tuhan ngingetin aku untuk belajar kuat. Wes itu sih. Jadi kamu tuh wanita, bukan berarti kamu tuh lemah. Oke. Kamu harus kuat gitu. Jadi karena Tuhan wes ngomong kayak gitu, di dalam hatiku itu wes membara, aku harus bisa bangkit apapun yang terjadi gitu. Jadi ya itu, aku dengar banyak khotbah itu. Salah satu inspirasi Jeffrey Rahmat. Om Jeffrey. Mungkin ada apa, kayak mungkin ada ayat atau quotes yang buat kamu Ya itu, Tuhan tidak akan membiarkan kamu jatuh tergeletak gitu loh. Dia kan tidak sampai memutih rambutku. Maksudnya nggak mungkin sampai rambut iki jatuh ke lantai gitu terus kita dibiarkan gitu, enggak gitu. Ayat apa ya iku ya? Pengetahuan Tuhan. nanti cari. Tak biar enggak itu dan pasal pengetahuan Tuhan. Ya wes itu. Lanjutannya Dan, itu. Ya wes itu. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu rambutmu jatuh. Terus habis itu Jatuh. satu ayat lagi, semua yang manis, semua yang sedap didengar, wis pikirkanlah semuanya itu sing tak pasang sih pas aku lagi di rias kaca gitu, itu kan tak tempel di situ. Itu mesti tak baca gitu. Terus iya ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang apa Sedap dipandang. Kok itu, Bro? sudah ada itu di sini. Nah, Oke. jadi hal-hal sih kayak gitu. Banyak sih ayatnya kayak gitu. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Ternyata hidup kita itu ya wis dari hati kita iki. Like misalnya hati ini bosok, hatinya penuh dendam, kebencian, kedengkian, ya wis nggak mungkin bisa keluar dengan api gitu loh. Apa yang ada di hati kita itu kalau kita keluarin, ya wis itu yang akan maksudnya yang terpancar gitu loh. Hati kita elek, keluarnya ya elek gitu. Tapi like misalnya hati kita api, maksudnya bersih, damai, sejahtera gitu, ya wis kita juga akan membuat wajah kita makin awet muda dan cantik, guys. Oke. Oke. Terus jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu gitu. Jadi di waktuku itu kan pas itu umurku berapa ya? Berapa? 27 kalau nggak salah. Jadi aku juga menyesal dengan usiaku yang segitu. Gak merit. Nah, itu aku juga guten pol gitu. Maksudnya aku wis umur piro terus kon nyakiti aku di usiaku yang seperti ini. Nah, dari situ aku tahu bahwa waktu itu berharga. Aku harus menggunakan waktuku untuk bisa berkarya. Soalnya aku ingat kata before 30. Before 30, mumpung. Nah, mumpung titik-titik isian dewe gitu. Jadi, mumpung si muda, mumpung si bisa jalan, mumpung si iso belajar. Nah, itu tak lakukan semua gitu. Oke. Umur kita sekarang. Oke, mungkin kamu punya pesan-pesan buat teman-teman yang nanti bakal lihat juga tentang iTalk ini. Pesan buat mereka yang mungkin lagi survive, yang mungkin memilih masa depannya, atau yang mungkin mereka terbayang-bayang dengan pesan dari orang tuanya yang harus ginilah, atau mereka bingung untuk menentukan passionnya, dan mungkin juga lagi survive tentang pilihan pasangan hidup.
Mungkin kamu punya pesan-pesan buat mereka. Tonton Jeffrey Rahmat. Salah satunya. Oke. Pokoknya gini, sebelum kamu memandang semuanya itu begitu buruk, maksudnya mulailah dari kamu. Jadi ya mulai dari introspeksi dirimu sendiri, terus mulai dari mendewasakan diri kamu, dan kamu bisa menghadapi semuanya dengan baik gitu. Jadi jangan terpatok sama orang lain. Wes, semuanya tuh dimulai dari kamu. Maka orang lain akan melihat seberapa worth kamu, seberapa berharganya kamu, sehingga orang lain bisa menghargai kamu juga. Oke, baik Pak. Teman-teman, terima kasih buat siang atau sore hari ini. Terima kasih buat Rahel. Biarlah kalian bisa jadi diri sendiri, memulai semuanya dari diri kalian. Terus apa lagi tadi aku lupa. Hargai dirimu sendiri, sehingga orang lain bisa menghargai kamu. Oke, mantap. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kalian share buat teman-teman kalian yang lagi survive, yang lagi berjuang buat hidupnya dalam apapun itu. Yang jelas Tuhan sayang sama kalian guys. Oke, dadah.